Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kebugaran sehingga semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bukti transaksi. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui, apa sih bukti transaksi itu? Pernahkah kalian melihat bentuk bukti transaksi? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Seperti misalnya, bila kalian membeli perlengkapan sekolah di toko itu secara tunai, maka kalian akan dapat bukti transaksi berupa nota kontan lembar 1 atau lembar asli. Sedangkan lembar keduanya atau lembar kopinya itu disimpan oleh penjual, pemilik toko tersebut sebagai arsip untuk mencatat bahwa mereka telah melakukan penjualan secara tunai. Nah, sudah dapat gambaran kan? Coba kalian cari contoh-contoh lainnya. Bukti transaksi merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Dengan adanya bukti transaksi, bisa menjadi sebuah bukti terjadinya sebuah transaksi, baik itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Semuanya membutuhkan dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Ada berbagai macam bukti transaksi, ada kwitansi, faktur, nota kontan, cek, nota debit, nota kredit, biliet giro, rekening koran, bukti setor bank, bukti memorial, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Sekarang ada pertanyaan, mengapa bukti transaksi harus dibuat? Bukti transaksi itu sangat penting bagi perusahaan. Di antaranya adalah bukti transaksi dibuat agar dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Kemudian, bukti transaksi akan menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Juga bukti transaksi sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi. Bukti transaksi juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan suatu transaksi dalam bentuk tulisan. Bukti transaksi juga dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Kegiatan membuat bukti transaksi dan mengumpulkannya bukanlah tanpa tujuan. Tujuannya antara lain adalah bukti transaksi dibuat agar lebih mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Untuk mencatat transaksi yang merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan akuntansi. Nah, kalau kita sudah kenal dan paham mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari bukti transaksi, mari kita lanjutkan dengan jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi dibedakan dua. Yang pertama adalah transaksi internal. Yang kedua adalah transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Transaksi internal adalah salah satu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Transaksi hanya mengikuti personalia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Transaksi internal lebih menjamin pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di bagian dalam perusahaan. Misalnya, bukti memorial antar bagian atau divisi dalam perusahaan tersebut.
memo dari pimpinan kepada seorang karyawan. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang mengikuti pihak luar perusahaan tersebut, serta transaksi yang mengikuti orang luar serta organisasi luar. Transaksi eksternal juga bisa bermakna sebagai bukti pencatatan atas kejadian yang telah terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Contoh bukti eksternal antara lain faktur, kwitansi, nota kontan, cek, nota debit, nota kredit, atau tergantung pada jenis transaksinya. Selanjutnya, mari kita perhatikan satu persatu bukti transaksi berikut ini. Bukti transaksi yang pertama adalah kwitansi, atau lebih dikenal dengan official receipt. Ialah bukti yang digunakan saat terjadinya transaksi penerimaan atau pengeluaran sejumlah uang. Kwitansi biasanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Pada umumnya, kwitansi memiliki dua bagian, yaitu bagian yang pertama diberikan kepada pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang. Ini disebut lembar utama atau lembar asli. Sedangkan bagian yang tertinggal atau sus atau bonggol kwitansi itu dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang untuk penerima uang. Ini disebut bonggol kwitansi. Berikut adalah contoh kwitansi. Pada gambar bisa kita lihat ini yang namanya bonggol atau struk kwitansi. Dan ini adalah lembar utama kwitansi. Dalam kwitansi itu ada tangga terjadinya transaksi, ada pihak yang memberikan uang, ada nominal uang baik itu berupa angka maupun berupa tulisan huruf, ada maksud dan tujuan dari transaksi pemberian uang tersebut, dan ada tanda tangan serta ditambah dengan materai bila itu diperlukan. Yang kedua adalah nota kontan. Nota kontan adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nota kontan untuk transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Nota kontan dibuat sekurang-kurangnya dalam 2 rangkap. Boleh lebih, itu tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Lembar yang pertama atau asli itu diserahkan kepada pihak pembeli dan kopinya atau lembar 2 itu disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi atas. Berikut ini kita lihat contoh nota kontan. Kita lihat gambar. Nota kontan itu memuat informasi berupa nama perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan nota, yaitu pihak penjual, dan ada pihak yang menerima nota, yaitu pihak pembeli. Kemudian ada informasi lainnya yaitu nomor nota, ada tanggal transaksi, ada jenis barang, kemudian ada jumlah barang, harga satuan, jumlah harga, dan ada pihak yang terlibat transaksi tersebut. Bukti yang ketiga adalah bukti faktur atau invoice. Faktur merupakan pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur merupakan bukti transaksi akibat terjadinya penjualan atau pembelian secara kredit. Faktur dikeluarkan oleh pihak yang menjual kepada pihak yang membeli.
Faktur berfungsi untuk bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Bukti ini akan diperlukan juga pada saat terjadinya retur pembelian atau retur penjualan. Faktur dibuat minimal 2 rangkap, boleh lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu faktur pembelian atau faktur lembar 1 atau asli, dan faktur penjualan, lebih dikenal dengan faktur lembar 2 atau lembar kopi. Bagi pihak pembeli, faktur yang diterima merupakan faktur pembelian, itu dinamakan faktur pembelian atau faktur lembar 1. Bagi pihak penjual, faktur yang diterima merupakan faktur penjualan, dinamakan faktur penjualan atau faktur lembar 2. Perhatikan gambar. Faktur memuat informasi yang terdiri dari nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang, jenis barang, harga satuan, barang kuantitas, dan jumlah harga. Bukti yang keempat adalah bukti nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengembalian. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Bukti ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari pihak penjualan atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Berikut contoh nota kredit. Dari gambar dapat kita lihat informasi yang ada dalam nota kredit. Di situ ada nama dan alamat penjual, ada nama dan alamat tujuan retur, ada tanggal retur, dan ada keterangan mengenai alasan pengembalian barang. Bukti yang kelima adalah bukti nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debit merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirimkan kepada suatu perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah nominal tertentu. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Berikut ini kita lihat contoh nota debit. Hal-hal yang tercantum pada nota debit dan nota kredit pada prinsipnya adalah sama. Hanya terdapat perbedaan pada informasi yang tercantum di dalam masing-masing nota. Pada intinya, bukti transaksi yang bernama nota kredit dan nota debit itu dikeluarkan saat terjadi ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan barang yang diharapkan oleh pembeli. Cek bisa diartikan sebagai surat perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Cek terdiri dari dua bagian, yaitu
Pada bagian sebelah kiri buku cek itu sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut, dinamakan struk cek atau bonggol cek. Struk atau bonggol cek itu dijadikan bukti tambahan transaksi yang dijadikan satu dengan kwitansi bukti pembayaran. Yang kedua, bagian sebelah kanan dapat diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek, disebut lembar utama. Berikut contoh lembar cek. Informasi yang didapat pada gambar cek tersebut adalah nama bank tempat cek dikeluarkan, nomor cek, tanggal cek, jumlah uang yang dikeluarkan, pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut, dan pihak penerima yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Bukti transaksi yang ketujuh adalah bukti rekening koran. Rekening koran adalah semua bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabah dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada sebuah rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit, termasuk dari data hasil transfer masuk atau keluar. Fungsi rekening koran pada dasarnya sama seperti buku tabungan, yaitu menampilkan transaksi yang terjadi selama kurun waktu tertentu, umumnya 3 bulan. Contoh rekening koran: informasi yang terdapat di rekening koran itu antara lain ada nama bank yang mengeluarkan rekening koran tersebut, kemudian ada nama pemilik rekening koran, kemudian ada informasi saldo sampai akhir bulan, ada arus debit dan kredit. Rekening koran juga memiliki kelebihan, bukan hanya mencantumkan tanggal seperti di buku tabungan, tapi juga pesan yang dicantumkan ketika transaksi dilakukan dan hal detail lainnya. Bukti transaksi yang ke-8 adalah bukti biliet giro. Sebelumnya, tadi kita sudah mempelajari cek. Nah, selain penggunaan cek, dalam dunia usaha sering ditemukan penggunaan biliet giro sebagai alat pembayaran. Apa itu pengertian biliet giro? Biliet giro adalah sebagai surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank yang lain atau berbeda. Perlu diingat bahwa penerima biliet giro tidak bisa menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi dapat menyetorkan biliet giro kepada bank untuk menambah simpanannya di rekeningnya. Contoh biliet giro: informasi yang didapat pada biliet giro adalah nama bank yang mengeluarkan biliet giro dan nomor biliet giro yang bersangkutan, tempat dan tanggal penarikan, jumlah dana yang dipindahkan, baik berupa angka maupun huruf. Kemudian perintah pemindah bukuan, nama bank penerima, nama dan nomor rekening penarik, dan ada tanda tangan, nama jelas, dan dilengkapi dengan cap atau stempel.
transaksi yang ke-9 adalah bukti memorial. Pengertian bukti memo adalah bukti transaksi intern yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan yang bersangkutan. Contoh memo seperti untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Informasi yang terdapat di dalam memo, ada kepala memo terdiri dari kop memo, biasanya itu untuk memo resmi ya. Kemudian ada nama pengirim dan nama penerima. Kemudian ada badan memo, itu terdiri dari isi memo. Dan kaki memo itu terdiri dari tanda tangan dan nama jelas si pembuat memo. Transaksi yang ke-10 adalah bukti setor bank. Bukti setor bank adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran bank, seperti contohnya untuk investasi. Bukti setor bank digunakan sebagai bukti penyetoran kas dari penjualan tunai ke bank. Adapun bukti setoran bank ini dipakai oleh bagian akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas atas penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Ketika terjadi kesalahan pencatatan, bukti ini sangat dibutuhkan saat akan dibuat rekonsiliasi bank. Maka sebaiknya bukti ini disimpan dengan baik. Kita lihat contoh bukti setoran bank. Dari bukti setor tersebut, info yang dapat dilihat adalah nama bank tempat setoran dilakukan, nomor rekening dan nama tujuan, nama, alamat dan tanda tangan penyetor, tanggal penyetoran, dan jumlah yang disetor. Bukti yang ke-11 adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan salah satu bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang kas yang telah dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya seperti misalnya cek, kwitansi, nota kontan, dan lainnya. Bukti kas masuk merupakan dokumen yang menunjukkan adanya uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan. Biasanya ini digunakan sebagai arsip internal perusahaan dan tidak untuk kalangan luar. Format bukti kas masuk sama dengan format bukti kas keluar. Bukti kas masuk ini nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Dokumen ini digunakan sebagai bukti untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada dalam laporan keuangan. Bila suatu saat auditor mempertanyakan bukti asal nilai jumlah uang tersebut, maka pihak finansial atau akuntan bisa menunjukkan bukti kas masuk. Ini adalah contoh dari bukti kas masuk. Bukti kas masuk bisa bersumber dari mana saja, baik dari pembayaran tunai, pembayaran cicilan, investasi, dan lain sebagainya. Biasanya bukti ini berdampingan dengan kwitansi. Bila dibilang bukti kas masuk merupakan arsipan bukti pendukung untuk kwitansi. Bukti transaksi berikutnya adalah bukti kas keluar. Pengertian bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Bukti kas keluar adalah dokumen yang menunjukkan adanya pengeluaran sejumlah uang dari bagian keuangan.
Biasanya uang yang dikeluarkan digunakan untuk membeli perlengkapan perusahaan, seperti contohnya printer, buku, laptop, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Bukti kas keluar ini biasanya akan digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal pengeluaran kas. Ini adalah contoh dari bukti kas keluar. Bukti kas keluar berisi keterangan perusahaan, tanggal terjadinya pengeluaran kas, keterangan nama barang atau jasa, serta jumlah uang kas yang dikeluarkan. Dokumen ini juga harus ditandatangani oleh setiap bagian keuangan, misalnya direktur keuangan, subbagian keuangan, kasir, atau bagian keuangan lain. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang bukti transaksi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.